Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast Speak with Impact. Bersama saya, Muhammad Syakil Abda sebagai host, dan juga dua narasumber. Yang pertama ada Rivaldi, atau lebih akrab dikenal dengan Albi, dan juga narasumber kedua ada Naura. Pada hari ini, kita akan ngebahas bagaimana pentingnya public speaking dan personal branding bisa membantu Gen Z tampil lebih percaya diri dan dikenal orang. Dari dua masing-masing narasumber. Mungkin langsung aja, boleh dong dikenalin Mas Albi ini di sini sebagai apa, aktivitasnya apa, dan dikenal sama banyak orang itu seperti apa sih? Oke, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Fali. Untuk aktivitas yang sering saya lakukan yaitu adalah streaming di media sosial. Dan saya dikenal orang-orang itu sebagai orang yang periang dan juga mudah diajak berkomunikasi. Seperti itu. Kalau Kakak Naura? Halo, nama saya Naura Sabila. Biasa saya sehari-hari di rumah saya suka membuat konten tentang makeup transisi dan biasanya orang menilai saya dengan punya banyak makeup karena keinginan saya adalah MUA. Kenapa MUA? Karena di sana kita bisa mengekspresikan wajah kita dan merias muka itu dengan kecantikan. Jadi dari topik ini ada yang menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Karena dari dua narasumber ini memiliki, mungkin bisa kita sebut, dua tipe yang berbeda. Mengapa begitu? Yang pertama itu ada streamer gaming, yang dimana streamer gaming ini dia berbicara satu arah, sedangkan Kakak Naura sebagai MUA berbicara dua arah. Oke. Langsung kita mulai. Sebagai streamer gaming yang suka interaksi sama banyak orang tadi ya, dan periang juga, itu menurut kamu komunikasi itu penting gak sih sebenarnya di dunia streaming? Oh, tentu pastinya penting. Untuk yang pertama, streaming itu kalau nggak ada komunikasi itu pasti nggak bakalan jalan. Waktu saya pertama kali streaming, itu saya nggak pakai mic sama sekali. Jadi saya nggak ngomong ataupun interaksi sama viewer. Nah, pas saya masih ingat banget waktu pertama kali streaming, ada viewer satu komen. Nah, saya itu jawabnya pakai komen. Nah, setelah saya jawab pakai komen, viewernya itu langsung pergi. Karena kenapa? Karena tidak ada interaksi langsung dari sayanya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau mau dunia streaming itu atau mau punya stream yang ramai atau bagaimana, perbaiki cara komunikasi kamu dengan orang lain, seperti itu. Oke, berarti penting ya, komunikasi itu cukup penting. Oke, sekarang dari Kakak Naura, kalau sebagai MUA dan emang udah yang pasti bakal ketemu kliennya orang kan ya, jadi pasti ngobrol tuh. Nah, menurut Kakak Naura, first impression itu penting gak sih? Dan cara kita ngomong, cara kita menyampaikan suatu hal kepada klien itu penting gak sih? Penting, pasti penting ya, karena kan kita harus ngertiin perasaan dia juga. Apalagi kan istilahnya kita megang-megang wajahnya dia nih, kita kan makeup, bukan sekedar ngobrol doang. Tapi kan ada beberapa klien yang sangat-sangat introvert, jadi nggak bisa ngomong sama kita. Jadi gimana caranya kita memancing dia agar dia fun sama kita gitu. Jadi dari cara bicaranya kita harus tahu nih kondisi dia tuh gimana gitu. Jangan asal ngomong aja tiba-tiba cerewet, tapi dianya nggak ngerti nih, dianya malah kurang suka dengan cara kita. Baik. Terus ini aku mau nanya buat kalian berdua. Menurut kalian, mana sih yang lebih susah? Ngomong di depan banyak orang, ngobrol atau ngobrol one by one sama orang baru? Kalau saya sih lebih ke one by one sih ya, jujur. Soalnya kalau ngomong di depan orang tuh kayak gimana ya? Kalau diajak bercanda tuh sebenarnya gampang kalau sama banyak orang. Kalau sama orang baru satu lawan satu gitu, biasanya tuh saya belum tahu kepribadian orang tersebut. Nah, sedangkan kalau banyak orang kan mungkin ada beberapa orang yang kepribadiannya itu sama kita kan. Nah,
Mungkin kalau kita bercanda sama orang banyak itu, kita ngejok sini, mungkin sebagian dari mereka ada yang nyambung gitu. Jadi kebanyakan dari mereka berusaha merangkul yang lain, sedangkan kalau sama satu orang ini kemungkinan besar mungkin bisa terjadi salah paham seperti itu. Baik. Kalau menurut Kakak Naura sendiri dari kacamata MUA seperti apa? Kayaknya by one aja sih. Soalnya kalau ngomong secara terbuka sama orang banyak kan kita nggak tahu ya. Setiap orang kan beda-beda. Jadi setiap di make upin juga pasti kita ngobrol cuma satu orang. Jadi setiap make up juga satu orang doang ngobrol ya. Karena lebih intens juga kan ngobrol. Kalau banyak orang tuh kadang kita nggak tahu ya perasaan dia tuh gimana pas kita make upin. Terus apalagi dengan cara bicara kita kadang kita suka nggak tahu tempat ya. Apalagi kan emo tuh banyak banget, kadang sama kita cuma make upin anak doang, ternyata kita make upin sampai nenek-neneknya juga. Nah itu tuh yang bingung. Nah itu caranya tuh gimana ngendalin emosinya supaya kita juga ngerti, dianya juga paham gitu. Jadi enakan ngomong satu aja, satu orang. Oke. Oke, kita langsung lanjut ya. Karena waktu yang terbatas ya. Sebenarnya nih, yang namanya kerja apapun itu dia selalu ada yang namanya tekanan. Oke, terus kalau dari Mas Aldi sebagai streamer gaming itu ketika sebelumnya Mas Aldi itu ketika nge-stream itu ada jadwalnya nggak sih? Betul, ada. Ada ya? Ada. Nah, jadi ketika Mas Aldi ini udah mau jadwalnya, tetapi ketika itu tuh lagi nggak mood gitu, lagi nggak pengen, ada nggak sih cara Mas Aldi buat ngembaliin moodnya untuk streaming lagi? Tentu, biasanya saya akan melakukan yang namanya itu seperti penenangan diri, di mana saya akan berdiam diri selama sekitar 30 menit dan saya berusaha untuk otak saya itu menjadi lebih rileks dan lebih tenang dan mengembalikan minat saya untuk kembali streaming seperti itu. Oke, berarti menenangkan diri ya. Ya, betul. Kalau Kakak Naura, untuk mengembalikan mood ketika klien sudah di depan mata tapi moodnya tidak kunjung tiba, itu gimana sih? Nah, kalau biasanya kalau emo itu kita minta dari kliennya langsung buat minta ruangan. Karena kan kita nggak mungkin ngelayanin orang, klien, tapi kita moodnya lagi jelek. Biasanya kita sebagai MUA minta ruangan, satu ruangan untuk kita nenangin diri. Nah, di situ biasanya saya dan mungkin yang lain juga, kita biasanya dengan cara nenangin dirinya, kadang ada dengan main HP untuk menonton, atau ada juga yang benar-benar nenangin diri banget, dia merem atau dia aktivitas yang lain untuk menenangin pikiran dia. Jadi pada saat ketemu klien, dia punya tenaga mungkin ngobrol juga. Karena emosi klien tuh beda-beda, seperti yang di awal saya bilang. Jadi kita harus tahu gitu, dan kita juga harus bisa speak up kalau misalnya kita butuh ruang, waktu, itu biasanya MUA bakal speak up untuk dikasih ruangan gitu biasanya. Ini kita masih seputar personal branding dan juga public speaking. Mas Aldi ini dalam menggeluti dunia streamer gaming itu udah punya role model belum sih? Terus kalau udah punya role model, siapa role model itu? Dan kenapa dia jadi role model? Terus kalau boleh impersonate dong role modelnya. Oke, jadi untuk role modelnya itu saya memilih itu namanya Bunda Basudara. Yang dimana tuh kenapa saya memilih Bunda Basudara? Dimana dia itu berusaha untuk berbaur dengan para viewer yang emang kalau bisa dibilang itu dia itu penontonnya itu di sekitaran umur 12 sampai 20 lebih seperti itu. Jadi saya itu pas pertama kali lihat streamnya dia itu saya itu kayak wah, ini nih yang saya perluin nih untuk streaming saya nanti seperti itu. Jadi saya coba impersonate ya. Oh iya, Pak. Halo guys, perkenalkan nama gue Aldi guys. Nah, hari ini kita mau main apa nih guys? Ayo, request. Ayo, absen dulu, absen. Nah, seperti itu contohnya. Ada ciri khas ya. Ya, betul. Oke. Kalau dikelompokkan deh,
dia tuh personal brandingnya seperti apa sih? Apa karakter yang dia buat untuk audiensnya? Kalau untuk personal branding tuh dia tuh lebih ke konyol. Konyol? Ya konyol. Dia tuh kayak orang yang emang pengen lucu aja seperti itu. Baik. Kalau dari Kakak Naura selama mengikuti dunia MUA, dunia kecantikan, siapa sih yang paling cantik di mata Kakak Naura sampai jadi role model? Ada satu nama, sebenarnya dia bisa dibilang influencer juga, tapi dia juga teman saya. Saya tuh paling suka banget sama Nadia Sungkar. Nadia Sungkar itu tipikal cewek imut banget menurut saya, dan pernah ngobrol juga dan di make upin juga sama dia. Jadi dia itu ikoniknya adalah dia itu bukan tentang make up doang sama skincare, tapi dia juga cara dia menari juga ada di dalam kontennya dia. Jadi saya suka gitu sama dia. Tapi dalam dunia kecantikan, dia tuh punya specialty nggak sih? Ada mungkin ya, cuman saya belum terlalu jauh untuk nge-ituin kontennya, karena kan waktu itu cuma ketemu pada saat SMA ya, jadi kita belum terlalu sering ngobrol juga. Boleh dong closing statement dari masing-masing narasumber? Butuh waktu dulu atau tidak? Butuh waktu dulu atau tidak? Tidak perlu. Oke, silakan Mas Aldi. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk para streamer-streamer muda di luar sana, janganlah takut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Seperti kita tahu bahwasanya streaming itu perlu namanya komunikasi. Tidak ada komunikasi maka bukan streaming namanya. Itu namanya cuman rekam video biasa, cuman dengan gaya live saja. Tanpa komunikasi, streaming akan menjadi sesuatu yang membosankan, bahkan tidak akan terkenal. Yang membuat streaming terkenal itu karena komunikasinya dan juga karakteristik yang unik yang dibawakan oleh para streamer tersebut, seperti itu. Oke. Dari Kakak Naura, boleh dong closing statementnya? Kalau dari saya, makeup bukan hanya soal kecantikan, tapi gimana cara dia untuk menyampaikan atau untuk peran wanita agar menjadi lebih baik. Karena banyak perempuan di luar sana merasa insecure dengan wajah mereka masing-masing. Padahal mereka mempunyai wajah dan kecantikan masing-masing dengan porsi masing-masing, dengan karakter yang masing-masing. Jadi untuk para wanita di luar sana, teruslah menjadi wanita yang kuat dan terus percaya diri. Oke. Sangat impactful ya teman-teman, sesuai dengan judul podcast kita yaitu Speak with Impact. Dari obrolan kita hari ini kita belajar banyak. Salah duanya deh, public speaking itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang seberapa banyak kita berusaha. Dan juga personal branding itu bukan tentang siapa kita, bagaimana kita berani menyampaikan diri kita dengan percaya diri, mulai dari personal branding, apa yang ingin kita lihatkan, dan juga public speaking, bagaimana cara kita mengobrol dan berkomunikasi. Jadi baik dari dunia streamer maupun dunia MUA, komunikasi itu adalah hal yang penting yang wajib kita kuasai. Dan terima kasih juga teman-teman telah mendengarkan podcast kita Speak with Impact. Selamat pagi, siang, dan malam. Sampai jumpa di episode berikutnya.